Shalom, puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan jikalau kami boleh berdoa bersama-sama dengan saudara kami berdoa untuk bangsa negara kami, untuk seluruh dunia, untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, untuk umat Tuhan yang ada di seluruh dunia. Kiranya mereka mendapatkan kekuatan, hikmat, marifat, supaya mereka boleh menemukan jalan keluar dan hidup dalam perdamaian menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Supaya mereka boleh menjadi berkat dan mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan bangsa berbangsa maupun juga negara bernegara, khususnya gereja di dalam iman mereka kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja Tuhan di mana kami menggembalakannya, yaitu Tuhan untuk para gembala-gembala, juga untuk para penginjilnya, koordinator, pekerja, jemaat dimanapun mereka berada, khususnya pemusik, WL, saat ini mereka yang full timer, saat ini Tuhan yang gereja-gereja ditutup sehingga mereka mungkin tidak mendapatkan sesuatu. Kiranya Tuhan memelihara, memberkati mereka semuanya. Dan saat ini kan berdoa untuk setiap orang yang punya masalah, persoalan, tantangan, mereka diberikan kekuatan. Bahkan mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Karena kami percaya tanpa iman segala sesuatu itu Tuhan tidak ada gunanya di hadapan Engkau. Karena semuanya harus dengan iman. Oleh sebab itu beri kepada setiap kami iman, tambah iman kami. Supaya di dalam doa, ibadah kami, dan penyembahan, ucapan syukur kami, dalam kehidupan sehari-hari kami, semuanya boleh berkenan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ambil satu topik yang cukup hangat, yaitu hidup harus ada kehidupan. Dan kehidupan itu yang hidup, bukan yang mematikan. Sekali lagi, hidup itu harus ada kehidupan. Dan kehidupan itu harus hidup, bukan yang mematikan. Artinya di sini pertama saudara kita melihat banyak orang hidup tapi tidak punya kehidupan. Apa itu? Contoh-contoh yang sederhana saja. Dia hidup tanpa pengharapan, dia hidup tanpa tujuan, dia hidup tanpa semangat, dia hidup tanpa ada pemikiran yang lain atau usaha dan sebagainya. Sehingga dia hidup di tengah putus asa, dia hidup di tengah kepasifan, tidak ada pandangan apapun juga, tidak ada keinginan, saudara, berarti dia hidupnya tidak ada kehidupan. Banyak orang-orang saat ini selama masa pandemi hidup tanpa kehidupan. Seharusnya mereka harus hidup, saudara, yaitu hidup yang harus ada kehidupannya. Jikalau hidup tanpa kehidupan, kita akan mati. Oleh sebab itu hidup itu harus ada kehidupan. Artinya apa? Di dalam hidup kita itu harus diberikan yang namanya tujuan. Diberikan juga namanya semangat, diberikan juga namanya pengharapan, dan diberikan juga, saudara, ada beberapa hal, yaitu kita itu mulai proaktif, kita mulai memikirkan hal yang baik, kita mulai belajar, kita mulai berdoa, kita mau melayani, membaca firman Allah. Demikian juga di dalam kehidupan itu yang hidup. Artinya kehidupan yang hidup bagaimana ya? Kehidupan yang hidup itu, saudara, artinya yang bermanfaat, yang berdampak baik untuk dirinya, terlebih untuk keluarga, orang-orang yang dicintainya, untuk sekelilingnya, bahkan untuk kumpulan mereka. Karena apa? Jikalau kumpulan kita tidak baik, kita akan terseret menjadi yang tidak baik. Di tengah-tengah kehidupan ini sekarang banyak orang yang sulit, sehingga kehidupan mereka mulai mempunyai ide-ide yang kurang baik. Dan ketika kita masuk di sana, kita mempunyai kehidupan yang hidup, artinya yang baik, yang bermanfaat, yang berdampak, yang positif, yang mendatangkan berkat. Sehingga banyak orang yang kemudian dipengaruhi untuk apa? Untuk hal-hal yang baik. Supaya hal yang buruk itu semakin berkurang dan semakin tidak ada. Jikalau terang yang ada pada kita gelap, betapa gelapnya terang itu. Jikalau hidup kita sebagai garam dunia, namun tidak menjadi asin, hanya cuma putih. Seperti orang gereja, saya orang Kristen, saya melayani. Kelihatan saya ini Kristen sungguh-sungguh setiap minggu, Senin, dan sebagainya. Tetapi tidak ada rasa di dalam hidupnya. Nah, itu namanya hidup, saudara, punya kehidupan, tapi kehidupan yang tidak hidup. Jadi kehidupan kita harus hidup yang berdampak, yang bermanfaat. Nah, apa artinya? Apa yang kita kerjakan harus mendatangkan kebaikan, bukan yang tidak baik. Mendatangkan yang namanya kesalehan,
mendatangkan yang namanya orang bisa memuliakan Tuhan, mendatangkan orang-orang itu bisa melihat kasih Tuhan melalui diri kita, mendatangkan orang-orang bisa melihat bahwa hidup kita ini adalah cermin dari firman Allah yang hidup itu sendiri, bukan hukum atau firman yang berupa tulisan, tetapi yang sudah dirubah dalam kehidupan kita menjadi kelakuan. Itulah yang dimaksud oleh Paulus juga. Nah, bagaimana kehidupan yang mati? Hidup itu harus kehidupan, dan kehidupan itu yang hidup, bukan yang mati. Yang mati itu, saudara, aku punya tujuan, yaitu aku mau ngerampok, aku ingin mencuri, aku mau mabuk-mabuk, aku mau judi, aku mau untuk melukai orang lain, untuk menipu. Disinilah itu adalah kehidupan yang mati. Banyak sekali orang, saudara, orang Kristen, ini kita bicara orang Kristen yang hidup tanpa kehidupan. Artinya dia menjadi garam yang tidak ada rasa. Sehingga dia coba menunjukkan seperti robot yang datang di gereja, masak, makan, minum, tapi tidak berdampak. Kehidupannya monoton, rutin seperti itu. Makan, tidur, masak, ya seperti itu. Nah, itu tidak baik, saudara. Demikian juga kalau kita lihat sama seperti tanaman itu, kalau nggak ada angin, dia tetap diam. Dan tidak ada bedanya dengan tanaman hias. Justru tanaman hias itu takut angin. Kenapa, saudara? Ketika tanaman hias itu kalau kena angin, dia rontok, hancur, dia tidak bisa tumbuh lagi. Tetapi kalau tanaman hidup, dia butuh angin. Walaupun ada yang rontok, tetap itu akan tumbuh kembali. Nah, itu banyak orang-orang Kristen yang tanaman hidup, tetapi seperti tanaman hias. Bahkan ada yang tanaman hidup tapi tidak mengeluarkan buah, tidak mengeluarkan bunga, ya, tidak mengeluarkan daun, layu, kering. Nah, itu perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kenapa semuanya itu? Karena mereka punya pola pikir sendiri yang tidak sesuai dengan kebenaran. Mereka membangun kebenaran sendiri yang bukan kebenaran Tuhan. Kita lihat kitab Roma 10 ayat 1 sampai dengan 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah. Jadi kita lihat Paulus punya keinginan, punya doa kepada Tuhan. Inilah hidup yang punya kehidupan, yang hidup bukan yang mati. Dia berdoa kepada Tuhan supaya mereka diselamatkan. Jadi di sini kehidupan itu, saudara, yang hidup bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain, berdampak. Banyak orang hidup punya kehidupan, tapi kehidupan mati untuk dirinya, menjadi ego. Oleh sebab itu, dan kita lihat Roma 10 ayat 1 ini, saudara-saudara, keinginan hatiku, dia punya tujuan. Dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan, bukan aku disenangkan. Ayat yang kedua kita lihat. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang hidup punya kehidupan yang mati, atau orang yang hidup tanpa kehidupan, saudara. Yaitu mereka yang didoakan, yang supaya mereka diselamatkan, yaitu orang Israel, bangsa daripada Paulus sendiri. Saya bacakan, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, yaitu tadi, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Inilah yang menunjukkan hidup, saudara, dengan kehidupan yang tidak hidup, artinya yang mati. Ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, ini saudara, kalau kita mau melihat, mereka tahu firman Allah. Mereka punya kehidupan, tapi kehidupan yang mati. Mereka itu seperti tanaman yang hidup. Namun, saudara, sebenarnya adalah mereka tanaman hias. Atau, saudara, boleh dikatakan mereka tanaman hidup, tapi seperti tanaman hias. Atau tanaman palsu, atau tanaman jadi-jadian. Kenapa? Mereka membangun dengan pengertian sendiri. Mereka giat sungguh-sungguh kepada Tuhan, namun tanpa pengertian. Sehingga mereka membangun kebenarannya sendiri, dan mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ini yang perlu kita renungkan dan kita sendiri dalam diri kita sendiri. Kita membutuhkan firman Allah itu supaya kita mengikuti firman Allah. Seperti firman Allah katakan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan.
Namun kita sudah membalas kejahatan dengan kejahatan, itu salah. Itu artinya hidup, punya kehidupan, tapi kehidupan yang mati, membalas dengan kejahatan. Ada yang hidup tanpa kehidupan. Apa itu? Saudara mau dibaiki, dia tidak malas, tidak membalas kebaikan. Terima kasih pun tidak, saudara. Dilayani, dia diam cuek, merasa dirinya patut dilayani. Ada harga diri yang sombong, yang tinggi sekali, saudara. Seakan-akan orang yang melayani dia itu harus dibawa, dan dia merasa dirinya penting. Nah, ini orang yang egois, yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Dia punya kebenaran sendiri, bukan kebenaran Allah. Pada kebenaran Allah berkata, hendaklah kamu saling mendahului memberi hormat. Jadi kita harus saling mendahului. Bukan orang, saya mau dihormati dulu baru saya menghormati. Ada juga yang dikatakan, saudara, orang yang tidak bisa memaafkan, mengampuni orang lain. Yang tidak bisa melayani orang lain, hanya minta dilayani. Yang hanya bisa didoakan, tidak bisa mendoakan orang lain, saudara. Yang hanya bisa mendengar firman Allah, kemudian dia mengkritik atau memberikan pandangan-pandangan lain, tetapi tidak bisa melakukan. Firman itu sederhana, diajarkan oleh siapapun juga. Kalau kita lihat ada firmannya, pasti ada yang baik. Karena firman itu tidak mungkin salah. Satu kata di firman Tuhan itu lebih daripada miliaran kalimat manusia. Contoh-contoh, saudara. Satu firman, Yesus katakan, diam, maka angin pun, saudara, diam, danau pun teduh sekali. Nah, kita jutaan miliaran kata tidak bisa mendiamkan seperti itu. Yesus katakan juga, bangun, bangkit, hidup, maka terjadi kehidupan. Firman Tuhan berkata, jadilah, maka jadi. Dari yang tidak ada menjadi ada. Oleh sebab itu, kebenaran firman Allah itu tidak boleh diganti dengan kebenaran kita. Pikiran kita harus takluk di bawah pikiran Tuhan. Kehendak kita apapun juga harus dimasukkan di dalam firman Tuhan. Ingat sekali lagi, saudara, hidup itu harus punya kehidupan, kegiatan, aktivitas. Dia juga punya yang namanya tujuan. Dia punya juga yang namanya kesemangat. Dia punya juga keinginan yang baik. Bukan sesuatu yang mematikan, merugikan orang lain untuk mementingkan diri sendiri. Ini yang harus kita, saudara, renungkan sehari-hari. Janganlah kita menjadi tanaman yang memang sesungguhnya, tetapi seperti tanaman hias. Atau kita tanaman yang sudah layu, tidak menghasilkan buah. Dan terlebih lagi, saudara, kalau kita melihat ada tanaman yang tidak mau bertumbuh dan berbuah. Nah, itu lain lagi. Kita harus mulai hari ini, saudara, kita harus menetapkan diri kita. Aku hidup di dunia ini. Aku harus punya kehidupan yang hidup. Nilai-nilai yang baik, menjadi berkat dan yang berdampak. Aku harus punya aktivitas yang baik. Aku harus punya kegiatan yang baik. Aku harus punya tujuan yang baik. Aku harus juga punya semangat yang kuat. Aku harus punya pengharapan. Bahkan aku memberikan kekuatan, semangat, pengharapan, penghiburan kepada mereka yang lemah. Itulah hidup yang mempunyai kehidupan yang hidup. Mari kita berdoa dulu. Maka saudara, kalau hari ini punya masalah, engkau seperti yang saya katakan, atau mungkin engkau seperti yang baik itu, tetap kita berdoa, mendoakan mereka semua. Mari dekapkan kedua tanganmu. Jika engkau punya masalah, dekapkan tanganmu di bagian yang sakit, dan supaya kita berubah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan, untuk setiap mereka yang punya masalah, persoalan, tantangan, supaya mereka mendapatkan kekuatan, kemenangan, supaya mereka mempunyai kehidupan yang hidup, bukan kehidupan yang mati. Di dalam hidup mereka, terima kasih Bapa, yang sakit Tuhan sembuhkan, supaya mereka boleh menjadi berkat dan hidup mereka berdampak, bisa membantu melayani yang lainnya. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin.